Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua udah datang ke channel saya. Ini video pertama saya. Kenalkan, nama saya Fahri Akbar Zulfikar. Saya mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. NPM saya bisa dilihat 19081. Jadi maksud video saya ini saya akan membahas tentang petrologi dari batuan dan mineral. Mau tahu selengkapnya? Ikutin saya. Mau tahu selengkapnya? Ikutin saya. Nah, jadi di video ini saya akan membahas mengenai petrologi dan mineralogi, tentang batu gamping, mineral tembaga, dan mineral sulfur. Tapi sebelumnya, kenapa sih kita harus belajar tentang batu-batu mineral-mineral ini? Tanpa kita sadari, batu-batu mineral-mineral yang ada di sekeliling kita itu merupakan sumber daya alam yang pemanfaatannya sering kita gunakan. Misal batu gamping sebagai konstruksi bangunan, atau mineral tembaga yang hampir di setiap barang elektronik yang kita pakai pasti ada mineral tembaga. Mineral sulfur yang biasanya dimanfaatkan di industri kosmetik yang sering kita pakai juga. Nah, untuk itu sangat penting dari kita untuk mempelajari tentang batu-batu dan mineral-mineral yang ada di bumi ini. Salah satunya batu gamping, mineral tembaga, dan mineral sulfur yang banyak manfaatnya. Nah, untuk dapat mempelajari batu-batu dan mineral-mineral ini diperlukan suatu ilmu, yaitu ilmu cabang geologi, yaitu petrologi dan mineralogi. Jadi di pokok pembahasan materi ini saya menggolongkan kepada 3 poin penting, yaitu batu gamping, mineral tembaga, dan mineral sulfur yang akan kita bahas. Dari ketiga sumber daya alam ini akan dipelajari secara ilmu petrologi dan mineralogi. Yang pertama, batu gamping. Batu gamping merupakan batuan sedimen non-plastik yang terbentuk dari suatu mineral dalam larutan dan terpresipitasi secara anorganik dalam proses kimiawi, sehingga umumnya disebut batuan sedimen kimia. Batu gamping ini secara umumnya disusun oleh kalsium karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut yang hidup berkoloni, lalu mati dan terendapkan. Nah, setelah terendapkan ini mengalami pelarutan secara kimiawi. Batu gamping ini dapat terbentuk secara organik, mekanik, maupun secara kimia. Nah, ini mungkin gambar ini merupakan contoh dari batu gamping. Proses keterbentukan dari batu gamping ini dapat terbentuk di dua lingkungan. Yang pertama, lingkungan laut dangkal dan lingkungan evaporasi. Umumnya, batu gamping ini terbentuk di lingkungan laut dangkal yang merupakan lingkungan yang ideal di mana organisme mampu membentuk cangkang kalsium karbonat dan skeleton sebagai sumber bahan pembentuk dari batu gamping sendiri. Ketika organisme tersebut mati, lalu cangkang dan skeleton mereka akan menumpuk membentuk sedimen yang selanjutnya akan terlitifikasi menjadi batu gamping. Yang kedua, lingkungan evaporasi. Batu gamping juga bisa terbentuk melalui penguapan. Penguapan yang dimaksud yaitu stalaktit dan stalagmit, maupun formasi gua lainnya yang terbentuk melalui penguapan. Di sebuah gua, tetesan air akan merembes dari atas memasuki gua melalui rekahan ataupun ruang pori di langit-langit gua. Kemudian akan menguap, dan sebelum jatuh ke lantai gua, air menguap. Setiap kalsium karbonat yang dilarutkan dalam air akan tersimpan di langit-langit gua. Seiring waktu, setelah mengalami proses penguapan yang panjang, akan mengakibatkan suatu akumulasi menjadi stalaktit dan stalagmit. Komposisi mineral dari batu gamping ini secara umumnya yaitu mineral kalsit, kalsium karbonat, dan aragonit. Adapun mineral-mineral penyusun lainnya yaitu kuarsa, siderit, feldspar, dan pirit. Adapun mineral lempung ini merupakan mineral pengotor dari batu gamping yang terbawa ketika proses keterbentukan di akhir. Tekstur secara umum dari batu gamping ini memiliki porositas yang baik,
permeabilitas yang baik, pemilihan yang baik, kekompakan yang mudah hancur, berarti dia memiliki resistensi yang lunak. Semennya karbonat, sifat butirnya yang non-kristalin karena dia termasuk batuan non-kristal, dan ketika ditetesi oleh HCl dia bereaksi. Struktur dari batu gamping ini memiliki struktur yang ada aktivitas fosil disebabkan pada proses keterbentukannya mengalami penyusunan kalsium karbonat dari pelarutan hewan cangkang berkoloni yang mati lalu terendapkan. Contohnya seperti gamping terumbu, gamping oolitik, dan gamping fosil. Umumnya batuan-batuan tersebut terbentuk di lingkungan laut dangkal. Nah, adapun batu gamping yang tidak memiliki struktur fosil, yaitu ketika proses keterbentukannya mengalami proses evaporasi atau penguapan, yang contohnya ada di stalaktit dan stalagmit. Contoh dari batu ini yaitu gamping mitrit, gamping kapur, dan dolomit. Keterdapatan di Indonesia. Potensial dari batu gamping ini umumnya secara luas tersebar di Pulau Jawa. Adapun seperti di Bogor, Jawa Barat, Padalarang, Jawa Barat, Banyumas, Jawa Tengah, Tuban, Jawa Timur, dan Bojonegoro, Jawa Timur. Sekarang kita masuk pembahasan mineral logam tembaga. Mineral logam tembaga ini secara umum memiliki sifat fisik warna yaitu kuning kemerah-merahan atau coklat. Memiliki kilap logam karena termasuk ke dalam mineral logam. Memiliki kekerasan 2,5 sampai 5,5 skala Mohs. Pecahannya Hackley, belahannya tidak sempurna, memiliki ketahanan yang malleable. Ketika dilakukan gores kepada media menimbulkan warna hitam metalik. Memiliki sifat kemagnetan yang ferromagnetik, transparansinya opak, perawakannya membutir atau dia granular, dan umumnya memiliki berat jenis 8,9 gram per cm kubik. Adapun sifat kimianya di tabel periodik, tembaga merupakan unsur Cu yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basah. Ketika mengalami suhu 300 derajat Celcius, pemanasan, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada pemanasan suhu yang lebih tinggi, yang ekstrim, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk senyawa tembaga 1 oksida Cu2O yang warnanya merah. Selanjutnya pembahasan mengenai mineral non-logam sulfur. Mineral non-logam sulfur atau kita sebut sebagai belerang ini memiliki sifat fisik yaitu warna yang kuning terang atau kuning gam, yang merupakan kilap non-logam. Kekerasannya relatif kurang dari 2,5 skala Mohs, pecahannya konkoidal, belahannya yang tidak sempurna, ketahanannya yang brittle. Ketika digores di suatu media menghasilkan warna yang putih, memiliki sifat kemagnetan yang diamagnetik atau dia sifat magnetnya lemah. Transparansinya opak atau tidak transparan. Perawakannya membutir, granular, dan umumnya memiliki berat jenis 2,7 gram per cm kubik. Adapun sifat kimianya, sulfur atau belerang ini di tabel periodik merupakan unsur S, berlambang S. Mempunyai senyawa-senyawa yaitu sodium sulfit, hidrogen sulfid yang beracun atau sering menghasilkan bau-bau yang menyengat, dan asam sulfat. Semua bentuk sulfur atau belerang ini tidak larut dalam air, sehingga bentuknya itu padatan atau kristal. Adapun belerang ini dapat larut dalam pelarut organik seperti karbon disulfid CS2. Dapat menghasilkan reaktivitas secara kimia saat terjadi pemanasan yang akan bereaksi dengan logam membentuk sulfida yang sesuai dengan pemanasannya.
Adapun berdasarkan presentasi yang saya lakukan terkait batu gamping, mineral logam tembaga, dan mineral non-logam sulfur, dari ketiga materi tersebut dapat kita simpulkan menjadi 3 poin penting. Yang pertama, batu gamping merupakan batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat CaCO3 dalam bentuk mineral kalsit. Proses keterbentukannya dapat terjadi di 2 lingkungan pembentukan, yaitu lingkungan evaporasi dan lingkungan laut dangkal. Namun secara umumnya batu gamping ini terbentuk di laut dangkal. Kandungan kalsium karbonat dari batu gamping ini memberikan sifat fisik dari si batuan tersendiri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan dari batuan ini. Secara umum, untuk potensial keterdapatannya di Indonesia cenderung tersebar di Pulau Jawa. Yang kedua, mineral logam tembaga. Jadi mineral logam tembaga ini utamanya tersusun dalam bentuk deposit oksida seperti krisokola, malasit, dan azurit. Adapun tembaga pada alam tidak begitu banyak dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk senyawaan. Secara umum memiliki sifat fisik kilap logam dengan perawakannya yang granular atau membutir dan memiliki sifat kemagnetan yang relatif tinggi sifat magnetnya. Sementara sifat kimianya yaitu relatif tahan terhadap korosi dan ketika mengalami peningkatan suhu yang ekstrim akan mengalami perubahan senyawa pada mineral sendiri. Yang poin ketiga, mineral non-logam sulfur. Sulfur atau belerang ini merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Sulfur dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, sulfur dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfida dan sulfat. Secara umum memiliki sifat fisik kilap non-logam dengan perawakannya yang granular atau membutir, sifat kemagnetannya yang lemah, sementara sifat kimianya tidak larut dalam air, namun dalam bentuk padatan kristal, menghasilkan reaktivitas terhadap logam bila dipanaskan. Itu tadi 3 poin penting dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin itu tadi pembahasan dari petrologi dan mineralogi tentang batuan gamping, mineral logam tembaga, dan mineral non-logam sulfur. Sekian dan terima kasih dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun salah ucap. Bila kalian suka dengan video ini, silakan like. Bila bermanfaat, silakan share juga ke teman kalian. Terima kasih semuanya. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.